Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP server sederhana pada mata kuliah pemrograman jaringan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aulia Rahman dan nanti rekan saya yaitu Fikri Nanda Utama. Pada bagian ini saya akan mengerjakan pada nomor 2 dan nanti yang untuk nomor 3 akan dilanjutkan oleh Fikri Nanda. Oke, langsung saja kita langsung membuat codingannya pada HTTP client request and repost. Oke, pada tampilan utama, pertama-tama kita buat filenya yaitu dengan nama pyapp05 new file. Kita langsung simpan saja. Kita taruh pada desktop biar lebih gampang nanti nyarinya. Oke, di desktop, kemudian pyapp05.py. Oke, sudah. Pada bagian ini saya akan mengetik codingannya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Di sini saya sudah mengetik codingannya. Yang pertama adalah saya membuat kelas dengan nama HTTP client. Terus kemudian dev ini membuat kelas dengan kemudian dev ini adalah inisiasi kelas. Lalu shell.host ini adalah inisiasi variabel host dengan alamat domain tujuan. Kemudian dev fact ini adalah sampai sini tuh membuat objeknya dengan klien HTTP alamat domain. Di sini formatnya HTTP, lalu http_c.request ini adalah untuk meminta dari klien pada server untuk
menentukan metode koneksi HTTP, GET, POST atau yang lainnya. Di sini saya membuat GET karena request, karena ingin mendapatkan HTML pada tujuan, POST pada target. Kemudian return pada HTTP_J, kemudian di GET response. Lalu ini adalah untuk mendapatkan objek respon dari koneksi HTTP. Kemudian saya membuat variabel. Di sini variabelnya saya namakan klien. Di sini sama dengan HTTP klien, di mana kliennya itu adalah polynema.ac.id sebagai contohnya. Kemudian responnya adalah ini, saya membuat variabel respon, kemudian sama dengan client.fetch. Ini adalah fetch dari direktur web server. Di sini misalnya ketika kita ingin merequest pada polynema.ac.id, kemudian ada garis miring profil, itu juga bisa, atau yang lainnya. Di sini saya sebagai contoh cuma garis miring, di mana garis miring ini untuk pada halaman home-nya polynema.ac.id. Kemudian menampilkan itu print read sama dengan nanti respond.read. Ini nanti akan menjalankan untuk membaca, dan header status reason version MSG. MSG ini adalah maksudnya itu pesan, message, atau bisa juga itu, atau bisa disebut message. Untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan saja. Di sini saya akan menjalankan dengan terminal dengan bawaan dari Visual Studio Code. Lokasi tadi kan di desktop. Oke, sudah. Kemudian kita panggil Python. Tadi nama filenya adalah py app05.py. Kita jalankan. Nah, ini sudah tampil. Saya besar. Nah, sudah tampil. Ini adalah tampilannya. Di menarik ini adalah format dari sini, HTML atau bisa dilihat pada sini. Ini menggunakan matriks Apache 2.4.18 Ubuntu server @polynema.ac.id dengan port 80. Lalu headernya di sini tanggal operasinya, servernya yaitu Apache 2.4.18 Ubuntu, lokasi adalah polynema.ac.id dengan panjang length 314, konten tipe teks garis miring HTML, Karsit ISO 8859-1, dan statusnya 301, revisionnya move permanen version 11. Message-nya ini penjabaran dari sini. Kalau di sini kan masih kurang jelas, dan di sini kan lebih jelasnya lagi. Di sini kita perhatikan bahwa status ini adalah pesan dari HTTP. Kita bisa lihat pada sini saya sudah melakukan browsing untuk angka-angkanya ini. Nah, tadi kan 3.1, berarti the request result has been moved permanently.
Berarti move permanently ini adalah keterangannya dari 3.0.1. Apa itu move permanently? Di sini kode ini muncul pada halaman website atau data yang telah diganti permanen dengan data baru. Dengan kata lain, HTTP kode ini dibuat untuk redirect 301. Maksudnya itu adalah website ini sudah pernah melakukan pemindahan dari HTTP yang lama menjadi HTTP yang baru, misalkan seperti www.blog.com gitu ya, terus diganti menjadi blogger.com, seperti itu kurang lebih contohnya untuk 301 ini atau move permanently. Kemudian ini versinya adalah versi 11. Coba kita jalankan pada website yang lain. Di sini seumpama saya akan menggunakan website, sebentar. Di sini saya akan coba menggunakan website misalnya Nvidia. Ini coba kita jalankan lagi. Kita buka ini terminalnya. Kita jalankan lagi. Oke. Oh ya, perlu diketahui untuk menjalankan ini adalah yaitu harus terhubung dengan koneksi internet. Karena apa? Karena klien itu meminta pada server, jadi harus menghubungkan ke internet terlebih dahulu untuk meminta untuk merespon permintaan dari klien, kemudian pada server nanti akan dikembalikan pada klien. Kurang lebih request respon gitulah. Di sini read-nya terdapat ini head body this object my phone href www.nvidia.com here. Ini adalah read-nya. Kemudian header ini lokasi yaitu http www.nvidia.com, kemudian konten tipenya teks atau HTML, charge control, private, connection, close. Di sini statusnya yaitu 302 dan dengan keterangan object moved dengan versinya 11. Di sini kita ketahui bahwa pada object moved ini kita cari di sini 302 HTTP yang satu ini terjadi saat data diminta untuk ditemukan tetapi tidak berada di lokasi yang dikira. Mungkin maksudnya itu seperti itu ya, seperti 301 tadi, karena itu dari website seumpama tadi blogger.com menjadi seumpama gini aja deh, seumpama wikipedia.com menjadi wikipedia gitu ya, wikipedia.com. Tapi di sini perbedaannya pada 301 itu perpindahannya itu permanen, karena tadi kan moved permanently. Kalau 302 itu hanya sementara saja. Jadi perpindahannya untuk sementara. Kurang lebih seperti itu pada 302 ini yang saya contohkan, yaitu website nvidia.com. Kita coba sini nvidia.com NUS GeForce. Untuk meletakkan NUS GeForce ini pada sini, di sini kita tambahkan NUS GeForce ini. Coba kita jalankan lagi. Nah, maka
Ya sama seperti Nvidia tadi ya, tampilannya di sini ya sama, cuma di sini membedakan hanya linknya tadi untuk memanggil ke halaman GeForce-nya. Di sini lokasinya yang tadi kan awalnya nvidia.com, di sini melokasikan kepada GeForce. Tapi kurang lebih ini contohnya sama. Seperti tadi statusnya 302, kemudian object moved version 11, message-nya ini. Di sini message-nya konten tipenya ya sama juga, teks garis miring HTML. Di sini konten tipenya itu pada konten tipenya itu HTML. Kemudian cache controlnya itu private, kemudian koneksi close. Pada pada tadi sebelum maaf tadi ada yang lupa untuk saya bahas. Pada polynyma.ac.id ini ada terdapat konten link. Di sini konten link itu seperti banyaknya teks, mungkin seperti itu konten linknya itu, banyaknya teks kurang lebihnya ada 304. Kemudian konten tipenya konteks garis miring HTML seperti itu. Oke, kurang lebih pada praktek yang nomor 2 seperti itu. Kemudian saya lanjut pada Fikri Nanda Utama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf juga. Saya akan alihkan pada Fikri Nanda Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nanda Utama dari kelas 3D. Saya akan melanjutkan tugas mata kuliah pemrograman jaringan HTTP server sederhana. Saya melanjutkan pekerjaan teman saya yang nomor 3, yaitu membuat HTTP server sederhana. Ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editor. Terus yang selanjutnya saya buat file baru yang bernama pyapp06. Yang pertama, import dulu HTTP server. Terus yang kedua, import socket server. Terus portnya 80, diisi 80 yang digunakan untuk web server. Nah, ini untuk yang pertama, import HTTP server. Terus yang kedua, import socket server. Terus ini portnya itu diisi dengan port web server, yaitu 80. Terus membuat handler yang akan menangani request dari klien. Ini variabel handler. Terus yang ini mengaitkan handler pada IP dan port yang digunakan sebagai web server. Portnya 80. Terus nanti muncul keterangan web server berjalan pada port saat ini dijalankan. Terus yang kedua, buat file index HTML sederhana.
Ini server sederhana, nanti jika dijalankan maka nanti akan yang ini pertama saya jalankan dulu. Saya jalankan lewat terminal sini saja, Python py. Bentar. Ini harus dihapus dulu yang jalankan sekali lagi. Nah, ini Windows Server berjalan pada port 80, terus pada web server pada web browser buka file tadi, buka index.html yang telah dibuat tadi, Beb. Nah, ini yang tadi dibuat keterangannya, terus nanti di sini akan muncul keterangan get index.html ini, http ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya mewakili teman saya Muhammad Aulia Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.